Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kuesioner. Ini lebih kepada praktek ya. Di video-video sebelumnya, di 3 video yang sudah saya publish, itu lebih ke penjelasan secara umum. Kemarin di akhir itu saya upload tentang cara mencari contoh kuesioner di penelitian terdahulu. Nah, sekarang kita akan saya akan menunjukkan bagaimana cara membuatnya ya dari contoh yang sudah teman-teman dapatkan di video sebelumnya ya. Jadi bagaimana sih cara mengadaptasinya, bagaimana cara menyesuaikan item pernyataan di penelitian terdahulu dengan item pernyataan kita. Ini harus diadaptasi dan harus disesuaikan. Kenapa? Karena kondisi penelitian tentu berbeda ya. Misalnya teman-teman ambil contoh kuesioner dari artikel yang misalnya dia neliti di daerah Afrika misalnya ya. Tentu itu tidak akan relevan ya dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, meskipun misalnya kita ambil contoh itu boleh, tapi kita harus adaptasikan dan sesuaikan dengan kondisi yang ada di sini ya. Kondisi penelitian teman-teman semua itu harus disesuaikan. Nah, bagaimana cara mengadaptasinya? Silahkan simak video ini. Baik, jadi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat kuesioner. Saya simulasikan ya dengan beberapa contoh yang mudah-mudahan ini bisa dijadikan gambaran buat teman-teman semua. Oke, jadi di sini saya akan contohnya ya, ini akan mencari kuesioner. Misalnya kita punya judul skripsi pengaruh kapabilitas inovasi terhadap business sustainability. Nah, kuesioner yang akan dicontohkan di sini merupakan kuesioner skala Likert ya, untuk mengukur variabel-variabel ini nih ya. Ada kapabilitas inovasi, kemudian ada business sustainability. Gimana cari kuesionernya? Nah, di video-video sebelumnya saya sudah tunjukkan cara membuat kuesioner, kemudian cara mencari kuesioner di penelitian terdahulu, lalu mana sih yang lebih baik, apakah kita memang membuat kuesioner sendiri atau mengadaptasi dari penelitian sebelumnya. Di sana 3 video itu sudah saya upload ya, teman-teman pelajari itu. Nah, di video kali ini video pelengkap dari video-video sebelumnya yang saya jelaskan ya. Nah, di video kemarin saya tunjukkan bagaimana cara mencari kuesioner di jurnal yang bereputasi, dan itu bisa kita adaptasi kuesionernya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengadaptasinya, bagaimana kita membuat item-item yang disesuaikan dengan kondisi penelitian kita. Tentu saat kita mengadaptasi kuesioner terdahulu, itu belum tentu sesuai dengan kondisi yang akan kita teliti di lokasi masing-masing. Nah, maka dari itu di sini saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman semua yang mudah-mudahan jadi gambaran, meskipun tidak terlalu sempurna mungkin ya, tapi ini mudah-mudahan jadi satu gambaran. Nah, ini ya, ini yang dijadikan jurnal utama. Kalau nggak salah di video sebelumnya pun sudah saya jelaskan cara mencari artikel ini, dan ini terindeks Scopus bereputasi, kalau nggak salah ada di Q3 ya. Oke, ini jurnal utama yang jadi acuan penelitian kita yang judulnya ini. Nah, maka kita akan cari kan, di sini kita akan cari measurement. Nah, measurement kita akan cari di sini. Teman-teman tinggal baca saja. Biasanya ada di bab 3 di point measurement. Nah, di sini akan dijelaskan. Nah, ini ya, di measure.
Ini dimensi atau hal-hal yang bisa mengukur variabel yang kita teliti. Tadi di situ ada business sustainability. Nah, ada business sustainability. Oke, di sini dia juga mengadaptasi nih dari penelitiannya Khan and Quadus 2015. Nah, di sini dijelaskan nih ada environmental, economic, dan sosial. Ada 12 item ya, untuk ekonomik ada 4, sosial ada 5 item. Nah, namun kalau teman-teman menemukan lengkap jurnal dengan kuesionernya itu sudah bagus sekali. Tapi kalau misalnya tidak menemukan, contohnya ini hanya memberikan keterangan seperti ini. Di sini tidak jelas ya ini tuh apa gitu ya. IS economic, S-nya itu sosial, N-nya environment. Kan di sini nggak dijelaskan dia. Kita nggak bisa mengadaptasi kuesionernya karena nggak ada, dia nggak menyediakan kuesioner. Di video sebelumnya saya tunjukkan caranya adalah dengan melihat sumber rujukan dia. Nah, sumber rujukan artikel ini. Sumber rujukan artikel ini adalah Khan and Quadus. Nah, kita cari di daftar pustakanya Khan and Quadus. Nah, ini ya. Nih ada Khan and Quadus. Carilah artikel ini ya. Cari artikel ini. Nah, oke, bisa di copy, cari di Google. Ini caranya ya, teman-teman. Copy, cari Google. Nah, ini ada. Langsung bisa di-download. Nah, ini ya. Kita bisa langsung download artikel. Saya sudah downloadnya, ada di ini ya, Khan and Quadus. Nah, jadi dia jurnal utama saya ini mengadaptasi lagi kuesioner dari Khan and Quadus. Nah, ini oke ya. Kita lihat apakah ada kuesionernya. Nah, ini ada ya. Faktor and itemnya ini ada. Ini udah lengkap ya. Kalau kita ingin lebih lengkap lagi bisa dicek di bawah. Biasanya ada di appendix. Nah, ini ya. Appendix questionnaire survey. Ya, kuesionernya sudah ada. Kita tinggal adaptasi saja. Nah, ini economic ini gitu ya. Itu satu variabel sudah kita dapat. Pertama dimensinya dapat. Kemudian itemnya dapat. Nah, mudah ya teman-teman ya. Kemudian kita cari lagi nih untuk yang inovasi. Di sini dia jelaskan gini nih, ada produk inovasi, ada 4 ya. Kalau dilihat ada ini ada 4, ada produk inovasi, service inovasi, proses inovasi, sama marketing inovasi. Nah, kita pun sama, lihat caranya sama ya. Lihat di sini itemnya divalidasi oleh Jaja et al 2014 untuk yang produk inovasi. Ya, kita carilah penelitiannya yang Jaja ini. Caranya masuk ke daftar pustaka lagi, cari. Nah, dengan cara yang sama, saya sudah dapat lagi artikelnya tuh. Jaja itu kalau nggak salah yang ini ya, Muhammad Sakil. Nah, produk inovasi diambil dari sini. Tuh, ini kan terlihat ya artikel yang dipakai dari jurnal utama yang kita ambil. Kalau jurnal utamanya ini bereputasi, terindeks Scopus, masuk ke KI meskipun KI 3, itu udah pasti referensi yang digunakan di artikel ini pun akan masuk di jurnal-jurnal yang bagus. Contohnya ini ada di Emerald nih ya, ini juga udah pasti terindeks Scopus, kalau nggak salah KI 2 ya, nanti bisa dicek. Kita lihat biasanya di bawah ya kuesionernya ya. Kita seharusnya nggak harus bisa itu, nggak harus baca semuanya ya, kalau mau juga gak apa-apa. Nah, ini ada nih ya, ukurannya udah ada tuh, produk inovasi, level of newness and uniqueness ya of product. Nah, ini indikatornya nih, udah kita bisa masukkan ke penelitian kita atau ke skripsi kita. Oke, lanjut lagi variabel lain. Di sini ada service inovasi diukur oleh Dubisi ya, saya bacanya ini apa ya, Dubisi 2015. Cari lagi seperti biasa, masuk ke daftar pustaka.
cari artikelnya di Google. Nah, ini saya udah dapat nih, Dubisi. Oke. Lagi-lagi ini sama Emerald. Bagus ya artikelnya ya. Udah pasti ini bagus dan bereputasi Dubisi. Tadi kita lihat kuesionernya lagi yang dikutip oleh jurnal utama kita ini. Oh, ini lebih lengkap lagi ya. Proses inovasi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 item pernyataan tuh ya. Lengkap gitu kan, gampang jadi bikin kuesioner itu. Nah, taruhlah ini udah, tinggal teman-teman cari lagi. Nah, ini jurnal utama tidak menyediakan kuesioner, maka kita harus cari ke sumber utamanya. Kalau misalnya menyediakan item ya kita tinggal ambil aja dan kita tinggal sesuaikan dan kita adaptasi. Nah, sekarang caranya adalah membuat tabulasi dari pernyataan-pernyataan ini. Kita bisa gunakan Excel. Saya sudah buat sebetulnya ya, biar cepat. Nah, teman-teman bisa buat misalnya variabelnya nih, tadi business sustainability, kemudian dimensinya mana? Oke, di sini kan dikatakan ada dimensi ekonomik, sosial, environment, ya. Kemudian original itemnya ini kita lihat di yang ini, ya original itemnya ini nih, original dari si artikelnya kita catat di sini. Kemudian sumbernya kita masukkan Khan Quadus. Jadi kita ambil item dimensi ini dari variable business sustainability, sumbernya dari Khan and Quadus gitu ya. Begitupun untuk variable innovation capability ya. Misalnya saya tadi ini ambil product innovation dari Jaja. Nah, ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini Jaja yang ini ya. Kita ambil yang ini. Ya, tentu pilih-pilih ya, kalau misalnya ada di sini ada, teman-teman tinggal sesuaikan mana yang lebih cocok buat kondisi penelitian kita. Ini by Jaja, yang proses innovation by Dubisi gitu ya. Service inovasi juga nanti dicek, ini by Lean ya, sumbernya dari Lean. Oke, marketing innovation sama dari Lean. Nah, setelah kita buat ini variabelnya, dimensinya, original itemnya, sumbernya mana, baru kita buatkan kuesioner penelitian kita yang merujuk ke sini ya. Bisa langsung diterjemahkan kemudian disesuaikan. Nggak bisa bahasa Inggris ya, tinggal ada translate ya. Kita misalnya translate ini nih, tinggal copy, cari di Google Translate ya, minimal ngerti lah ya, meskipun tidak bisa menerjemahkan secara bagus, tapi minimal pas baca itu maksudnya ngerti ya, itu gak apa-apa. Nah, ini kan kami melihat perusahaan mikro kami menyediakan lapangan kerja bagi kami dan orang lain. Kan kalau bahasa seperti ini kayaknya kurang enak di kuesioner ya. Jadi kita sesuaikanlah dengan bahasa yang kiranya mampu dipahami oleh pembaca, dan kita sesuaikan dengan kondisi pembaca juga. Nah, misalnya saya dari original item ini, kemudian saya buatkan misalnya usaha yang saya jalankan menyediakan lapangan kerja bagi orang lain gitu ya. Usaha yang saya jalankan menyediakan lapangan kerja bagi orang lain. Kira-kira dengan kalimat seperti ini apakah mampu dicerna atau tidak? Belum tentu juga sebetulnya ya. Nanti teman-teman tinggal konsultasikan ke pembimbing ini nih ya, caranya. Nah, kemudian yang kedua pun sama, our micro performance. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan sepertinya bahasanya kurang bisa dimengerti gitu ya. Kinerja ekonomi perusahaan mikro kami berada pada tingkat yang dapat diterima dalam hal sales growth, income stability, kan bahasanya kurang ini ya, kurang dimengerti ya. Maka dibuatlah misalnya setiap bulannya usaha saya mengalami pertumbuhan penjualan yang baik. Ini untuk sales growth. Kemudian income stability, pemasukan dari usaha saya dapat dibilang stabil setiap bulannya. Nah, ini mempunyai makna yang sama meskipun ininya beda ya, pengartiannya beda tapi maknanya tetap sama. Kalimatnya beda tapi maknanya tetap sama, sehingga kita mengadaptasi dari original item ini disesuaikan dengan kondisi penelitian kita. Nah, begitu ya. Jadi satu-satu
Ini lebih mudah nih, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas ya. Ini akan masuk di operasional variabel nih di bab 3. Kemudian ini jadi kuesioner. Saya rasa kalau misalnya caranya seperti ini, teman-teman akan mudah dan akan pembimbing akan bisa mengakses ya. Meskipun ada masukan sedikit-sedikit, misalnya bahasanya jangan gini gitu ya, rubah. Nah, paling seperti itu. Tinggal nanti setelah teman-teman buat seperti ini semuanya, buatlah format untuk penyebaran kuesioner, lalu diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen bisa dicek di video yang nanti saya sematkan ya di sini. Itu saja praktek cara membuat kuesioner dengan mengadaptasi dari penelitian terdahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.